الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini. Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita dalam taqarrub Jumat ini Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan. Allah tinggikan derajat kita dan mudah-mudahan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki Jumat kedua bulan Muharram 1447 Hijriah. Maka diingatkan kita untuk mengenang kembali memori kita, diajak untuk membuka lembaran-lembaran sirah nabawiyah terkait dengan peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, yaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah di dalam sejarah perjuangan dakwah baginda SAW mempunyai makna yang sangat penting. Karena setelah baginda SAW diangkat sebagai nabi ketika beliau umur 40 tahun, beliau menyampaikan dakwah pada periode Mekah kurang lebih 13 tahun. Mengalami masa-masa yang sangat berat. Dakwah beliau itu mulai dari dakwah Syria dengan sembunyi-sembunyi, lalu dilanjutkan dengan dakwah jahriyah terang-terangan, lalu bagaimana perlawanan, penolakan dan berbagai macam hambatan yang menghalangi dakwah baginda SAW begitu berat. Bagaimana ketika itu baginda SAW sebagai pribadi yang belum punya nama, bukan sebagai tokoh, sebagaimana di situ banyak tokoh-tokoh Quraisy yang punya pengaruh, yang orang-orang besar. Baginda SAW dengan pengikutnya yang masih sedikit, para hamba sahaya, begitu berat menghadapi perlawanan atau penolakan orang-orang kafir. Sampai kita baca bagaimana para pengikut Nabi diintimidasi, disakiti secara fisik dan psikis, sampai mereka diizinkan untuk berhijrah ke Habasyah, hijrah pertama, lalu disusulkan hijrah kedua,
Lalu dari mereka banyak yang disiksa, disakiti. Kita membaca bagaimana apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Diikat kakinya, diikat tangannya, dilarak, ditindih batu, dipaksa untuk kembali tidak mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, tapi kembali kepada agama jahiliyah. Tapi dengan keteguhan imannya, beliau katakan ahadul ahad, tidak mau, lebih baik mati. Walaupun akhirnya kemudian dibebaskan, dibeli, kemudian selesailah dari penyiksaan. Kita kenal bagaimana Khabbab bin Al-Arat yang disiksa oleh tuannya, dibakarkan api, besi dibakarkan kemudian disetrika badannya karena dia dipaksa untuk kembali kepada agama jahiliyah. Kita kenal bagaimana Ammar bin Yasir, kemudian orang tuanya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah yang sampai syahidah, ditusuk dari ujung sampai ujung, dikenang sebagai wanita yang mati syahid pertama kali untuk memperjuangkan bagaimana dakwah Islam. Saat itu baginda SAW belum banyak pengikut, belum punya kekuatan. Ketika melihat bagaimana saudara atau keluarga Ammar dan Yasir dan istri dan ibunya dibantai, beliau tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa melindungi. Beliau katakan, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan untuk kalian surga. Sampai akhirnya begitu beratnya cobaan dan godaan atau tantangan yang sangat berat ketika baginda SAW ditinggal wafat oleh istrinya, Ibunda Khadijah. Ditinggal wafat oleh pamannya yang selama ini melindungi beliau. Maka saat itu hampir-hampir sudah begitu puncaknya penderitaan yang dirasakan oleh baginda dan para sahabat, sampai akhirnya Allah SWT izinkan baginda untuk hijrah. Dan setelah 13 tahun beliau di periode Mekah lalu berhijrah, maka di sini ada satu titik pemisah di mana seolah-olah setelah berhijrah ini kondisinya berbeda. Ketika beliau baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah begitu keras penolakannya, tetapi ketika beliau sudah berhijrah ternyata di Madinah orang-orang sudah menunggu kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat sudah membaiat kepada Nabi, mereka sudah masuk Islam. Lalu baginda juga sudah mengirim para dai di sana, sehingga Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, hijrah ke sana sudah ditunggu-tunggu. Maka kemudian inilah dianggap sebagai satu peristiwa yang penting. Maka kemudian setelah nanti zaman Khalifah Umar bin Khattab, peristiwa ini ditetapkan sebagai permulaan tahun baru Islam, hijrah, karena dianggap satu titik yang penting yang membedakan bagaimana kondisi baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu berat ketika dakwah di Mekah dengan ketika beliau sudah sampai ke Madinah berhijrah tahun ke-8 Sabina Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau sudah menjadi satu pemimpin yang punya pengikut banyak, punya pasukan. Maka pada tahun ke-8 baginda sallallahu alaihi wasallam sudah bisa merebut kembali kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna penting peristiwa hijrah secara historis. Tapi secara spiritual juga memang hijrah itu satu perbuatan yang sangat mulia, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kedudukan hijrah ini, kemuliaannya itu disetarakan dengan keimanan dan jihad. Makanya Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Para ulama memahami bahwa penempatan hijrah di sini disejarahkan dari keimanan seseorang dan jihad seseorang, maka dianggap sebagai satu yang penting, yang mulia sekali. Kita kenal bagaimana kemuliaan iman seseorang. Orang yang tadinya nggak ada nilai sama sekali, orang kafir di sisi Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu di sisi Allah itu nggak ada nilai sebagai orang yang paling buruk. Tapi begitu dia beriman, ulaika hum khairul bariyah. Ini nilai keimanan yang begitu tinggi. Rasulullah SAW mengatakan Rasul amri al-Islam wa amudu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah.
Ini juga menggambarkan betapa pentingnya berjihad. Maka ketika penempatan hijrah antara keimanan dan jihad seseorang, maka berarti hijrah ini suatu kedudukan yang tinggi. Bahkan begitu mulia sampai kalau orang sudah berniat berhijrah, kalaupun nanti Allah takdirkan tidak sampai kepada tujuannya, Allah sudah kasih pahala. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah, lalu takdir Allah mengatakan dia belum sampai ke tujuan, sudah Allah panggil, maka dia mendapatkan pahala. Karena saking mulia hijrah. Jadi kedudukan hijrah itu di sisi Allah SWT disejajarkan dan keimanan dan jihad. Yang kedua, disebutkan orang-orang yang berhijrah ini dia mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah. Ulaika a'dhamu darajatan indallah. Mereka orang-orang yang agung derajatnya di sisi Allah. Kenapa mereka agung? Karena dia telah melakukan sesuatu yang besar. Orang berhijrah itu tidak mudah. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan dalam sirah, katakan, wallahi ya Makkah la anti ahabbul ardi ilallah laula anni ukhrijtu ma kharajtu minki. Demi Allah, wahai Mekah, negeriku, engkau adalah bumi yang paling Allah cintai dan paling aku cintai. Kalau saya tidak diusir oleh mereka, saya tidak akan keluar dari. Jadi dia harus meninggalkan semua yang dia miliki, rumahnya, kadang terpisah antara suami istri dengan anaknya, semua dia tinggalkan karena sudah Allah serukan untuk berhijrah. Maka ini satu amalan yang berat. Makanya orang yang bisa melakukan itu kemudian dia mendapatkan kedudukan khusus. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih itu, masalah hijrah ini menjadi penentu seseorang itu lebih berhak untuk jadi imam. Kata Rasulullah SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang paling berhak untuk jadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling benar baca Qur'annya. Wa in kanu fil qira'ati sawa, kalau dalam bacaan sama bagusnya, dikatakan fa'a'lamuhum bisunnah, yang lebih paham sunnah, yang lebih paham menguasai agama. Wa in kanu fis sunnati sawa, kalau sama-sama dalam memahami agama ini sama dalamnya, tafakuhnya sama, apa? Fa'aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Karena yang lebih dulu hijrahnya ini menunjukkan respon yang cepat. Ketika Allah sudah menyeru untuk berhijrah, dia tinggalkan semua, yang bahkan yang sangat berat pun dia lakukan. Jadi orang-orang yang berhijrah mendapatkan a'dhamu darajatan indallah. Dan yang ketiga, wa ulaika humul faizun. Dan orang-orang yang berhijrah ini orang yang punya paling besar peluang untuk jadi orang yang sukses. Orang-orang yang punya potensi untuk berhasil adalah mereka yang hijrah. Karena hijrah baik secara fisik maupun secara mental itu memang dibutuhkan. Orang kalau kita baca di masyarakat itu, siapa orang-orang yang berhasil itu mereka? Kebanyakan orang-orang yang dari dia sudah melakukan satu perubahan. Kata Imam Syafi'i, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu in sala tauba wa in lam yajri lam yatibi wal asadu laula firaqil ghabi mafsarsat was sahmu laula firaqil qasi lam yusibi. Kata Imam Syafi'i, saya melihat air itu, air kalau enggak mengalir itu dia akan keruh. Lama-lama dia akan keruh, lumut dan rusak. Begitu dia kalau kita nggak pergi, kita di situ saja, kita diam, ya begitu. Wal asadu laula firaqul ghabi maftarsat. Singa pun kalau dia nggak keluar dari sarangnya, dari kandangnya, dia tetap di situ, nggak ada orang takut. Tapi begitu keluar, orang akan takut semua dan dia akan memangsa. Ini mengapa betapa potensi orang-orang yang berhijrah ini memang lebih besar untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Dan kata Allah, ulaika humul faizun. Seperti yang dirasakan oleh baginda. Ketika baginda ada di Mekah, begitu beratnya dakwah, tapi begitu beliau sudah hijrah ke Madinah, begitu ternyata berhasil dakwah baginda SAW. Jadi ini keutamaan hijrah. Lalu mungkin bertanya kita, apakah kita masih perlu berhijrah sekarang ini? Para ulama mengartikan hijrah ini ada dua, seperti yang disampaikan oleh Sultanul Ulama, penghulu para ulama, Al-Ais bin Abdus Salam. Kata beliau, al-hijratu hijratan, hijratul awtan wa hijratul ithmi wal udwan.
Katanya hijrah itu ada dua macam. Ada hijratul awtan, meninggalkan tempat tinggal kita. Ada yang hijratul awtan, al-ithmi wal udwan, yaitu meninggalkan dosa dan maksiat. Atau ada yang membagi al-hijratul hissiyah wal ma'nawiyah. Ada hijrah yang sifatnya fisik, ada yang ma'nawi. Kalau hijrah yang sifatnya fisik, ini para ulama, kalau hijrah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu selesai. Kata beliau, katakan la hijrata ba'dal fath. Setelah Fatu Makkah nggak ada hijrah lagi. Tetapi dalam prakteknya kita hijrah dalam artian fisik ini para ulama membagi-bagi. Ada yang mengatakan ada kondisi hijrah itu wajib. Kalau seseorang dia di situ dia tidak bisa melaksanakan agamanya, orang di situ harus berkutat, dia harus dipaksa untuk bermaksiat dan sebagainya, maka dia harus pindah dari situ. Kalau dia tidak bisa enggak bisa beragama di situ, lingkungannya tidak kondusif untuk melakukan agama, atau kita dengan di situ kemudian kita banyak bermaksiat, maka kita tinggalkan. Terutama kalau kita punya kemampuan. Kalau kita tidak kemampuan dikatakan wajib tapi makdur, diwajibkan tapi dimaafkan kalau nggak mampu. Kemudian ada yang mengatakan ya hijrah ada yang hukumnya sunnah. Bagaimana sunnah itu? Kita harus pindah kalau kita yakin bahwa kita di tempat yang lain itu akan lebih bermanfaat, kita bisa lebih berdakwah, bisa dirasakan manfaatnya, kita bisa berkembang. Ya kita hijrah. Itu sunnah, bagus. Mungkin ada juga yang mubah kalau kita menganggap bahwa untuk cari kehidupan dan seterusnya, sifatnya mubah. Ada juga yang mungkin sampai makruh. Ya sebagusnya kalau di situ dia dibutuhkan, di situ orang ini kalau ditinggal sama dia kemudian mungkin kurang bagus dan seterusnya, sementara dia menjadi pencerah di situ, harusnya jangan hijrah. Ini secara fisik itu hijrah ini ada macam-macam. Tapi kalau secara maknawiyah para ulama sudah sepakat hijrah maknawiyah itu wajib. Jadi hijrah hijratul ithmi wal udwan, meninggalkan dosa dan maksiat itu wajib. Gimana Rasulullah SAW bersabda, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang dengan lisannya atau dengan lisannya dan perbuatannya tidak mengganggu, tidak merusak, tidak menyusahkan orang lain. Orang yang lisannya dan tangannya tidak mengganggu orang muslim yang lain. Wal muhajir, orang yang hijrah yang sebenarnya, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Sehingga kita semua secara maknawiyah kita semua harus berhijrah, karena kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.